Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini media MSM Media kehadiran tamu agung Pak Samsul Hadi, Teman lama. teman lama. Iya. Ini adalah ahli falak dari Kabupaten Blitar. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa diskusi, bisa ngobrol-ngobrol lah tentang ilmu falak yang saya kira ini penting sekali untuk diketahui oleh umat Islam, wabil khusus warga NU ya, yang sering setiap tahun, terutama awal puasa, awal Ramadan atau awal Syawal, bahkan ketika penentuan tentang hari raya Idul Adha itu sering berbeda pendapat. Iya, iya. Ya, Pak Samsul, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, masih saya napa niku masih anyes-anyes mau tasik udan mawon. Nggih. Siap, gitu. Pak Samsul, apa sih urgensinya orang itu harus mengetahui ilmu falak? Pentingnya itu apa? Seperti saya kan orang awam terhadap falak ya. Iya. Apakah kemudian pentingnya bagi saya seorang awam itu mengetahui ilmu ini? Ya. Apakah enggak sebaiknya lihat aja jam itu kan? Atau Ya, apa ya. gitu kan? Oke. Gimana Pak Samsul? Jadi begini Bapak, untuk mengetahui ilmu falak atau ilmu astronomi ini dalam agama kita itu disebutkan bahwa untuk mengetahui ilmu ini hukumnya itu fardu kifayah. Oh, fardu kifayah. Itu apabila dan apabila sudah banyak ahli-ahli falak. Tapi apabila nggak ada yang menjadi fardu ain juga. Nah, kenapa seperti itu? Karena perintah agama itu pasti itu ada 3 hal yang harus diketahui. Satu, tentang kebiasaan. Kebiasaan alam semesta itu bagaimana? Matahari terbit dari timur, kemudian terbenam di wilayah barat. Kalau matahari tepat di atas kepala itu namanya apa? Nah, itu kan ada ilmu sendiri. Itu kebiasaan. Terus kemudian ilmu syariat. Ilmu syariat yaitu karena kita orang yang beragama, maka dari itu kita harus ada tuntunan untuk beribadah itu seperti apa. Melakukan mengawali bulan Ramadan, atau mau berangkat haji, atau mau sholat, itu harus ada tuntunan dari agama yaitu syariat. Nah, tetapi petunjuk syariat ini berkaitan erat dengan fenomena alam. Nah, ini berkaitan erat dengan fenomena alam. Nah, fenomena alam ini secara umum itu para ahli ilmu menyebut itu ilmu astronomi atau ilmu falak di dalam agama Islam. Nah, maka dari itu karena beribadah itu berkaitan dengan erat dengan fenomena alam, maka untuk mempelajari ini menjadi keharusan atau kewajiban bagi setiap muslim. Ya, kalau kita berada di Kabupaten Blitar atau di Kota Blitar yang masyarakat Islamnya itu mayoritas. Tapi kalau kita ada di Papua New Guinea umpamanya atau di daerah-daerah yang Islamnya itu nggak kuat, itu menjadi kewajiban belajar falak. Karena apa? Karena untuk melihat fenomena alam di situ kita perlu keilmuan yang cukup, yaitu ilmu falak itu. Jadi belajar ilmu falak itu suatu kewajiban sebenarnya. Saat ini sudah menjadi kewajiban. Ya. Karena memang minimnya orang yang ahli dalam bidang ini. Betul. Memang apa yang jenengan sampaikan itu merupakan satu fenomena yang umum ya. Pernah suatu saat saya itu pergi ke daerah kota tertentu. Yang di situ Islam itu minoritas. Kan? Kita kesulitan, ini mas maghrib apa urung? Nggak ada adzan, nggak ada apa, tidak ada itu kan. Maka di sini saya kira apa yang kita sampaikan tadi ada korelasinya. Jadi ternyata ilmu falak itu wajib bagi kita semuanya, supaya ketika kita menghadapi pada situasi tertentu, yang di situ Islam menjadi minoritas, sehingga suara adzan tidak ada, mencari waktu sholat di HP kesulitan. Saya kira disinilah
kita pentingnya untuk apa? Oke. Belajar falak itu Pak Samsul ya. Ya, akan menjadi penganut agama yang tahan banting lah di segala situasi dan kondisi itu. Ya, gitu. Iya, Ya. Pak Samsul. Iya. Ini kan apa namanya? Ketika terjadi penentuan awal bulan itu kan penuh problematik. Ya. Bahkan itu sering kita itu terutama awal Ramadan atau awal Syawal itu terjadi perbedaan. Posone Selasa Rebu gitu kan. Nggih. Ada yang mengatakan di situ ada yang Selasa, ada yang Rebu. Iya. Bahkan ketika hari raya, ketika kita berjumpa kepada kawan-kawan kita sanak saudara, itu ditanya, "Gunamu riyayane kapan?" gitu kan. Nggih. Padahal ini apa yang menyebabkan terjadi perbedaan Iya. antara satu metode dengan metode lain, antara hisab dengan ru'yah itu kenapa yang menyebabkan sehingga ini sering bahkan dulu pada waktu tahun sebelum ada internet, komunikasi masih sulit, itu kan menjadi isu-isu yang sangat sensitif di masyarakat. Betul. Kalau sekarang mungkin karena ada banyak informasi orang sudah terbiasa, tetapi itu masih saja bahwa penentuan awal Ramadan, penentuan awal Syawal, penentuan tanggal 10 untuk acara untuk Haji. Idul Adha Iya. itu ini selalu menjadi pembicaraan. Betul. Bahkan saya sering itu kan, loh Mekah kok rianya nih disik ini kok carry. Nah, itu kan repot itu kan. Saya jawabnya juga sulitan itu gitu kan. Ya, itu gimana Pak Samsul kira-kira apa fenomena itu bisa terjawab untuk orang-orang yang awam seperti saya itu? Ya, betul. Jadi secara umum Kanjeng Nabi itu memberi petunjuk untuk penentuan awal bulan itu ada dua hal paling secara umum. Kenapa kita mengacu kepada hadis bukan Al-Qur'an, Pak? Karena Al-Qur'an itu dawuhnya hanya secara global. Hadis ini sudah lebih terfokus. Kanjeng Nabi dalam hal penentuan awal bulan itu ada dua hal, dawuhnya sumu liruyati wabtiru liruyati, dan yang senada, yaitu kita dalam mengawali bulan itu harus melihat hilal. Tapi ini berkaitan dengan sumu, dengan mengawali puasa atau mengakhiri puasa. Di dawuh Kanjeng Nabi yang lain, Kanjeng Nabi itu pernah dawuh untuk mengawali bulan itu kata pakai menekuk jari itu ya. Nah, berarti bisa dipahami bahwa untuk penentuan awal bulan ini sebenarnya kriteria yang digunakan itu referensinya sangat banyak, Pak. Ada yang wujudul hilal, ada yang hisab murni, ada yang ru'yatul hilal, ru'yah hilal murni, ada yang hisab kemudian membantu untuk ru'yah murni. Terus ada yang pakai ru'yah global. Nah, mungkin kita dalam hal ini kita sangat bersyukur ya. Khasanah keilmuan dalam Islam itu sangat luas. Tapi ini justru yang akan menjadi bumerang kita ketika masyarakat yang kurang tahu dengan keilmuan ini akan mempermasalahkan. Nah, berarti secara garis besar itu tadi Kanjeng Nabi ada dua hadis yang mendahulukan tentang awal bulan itu. Maka berarti dalam mengawali bulan, khususnya bulan-bulan yang berkaitan dengan ubudiyah, yaitu puasa atau mengakhiri puasa atau bulan haji, itu kita harus berangkat ru'yatul hilal. Tapi lek mekur ru'yatul hilal tanpa dipandu dengan keilmuan yang cukup saat ini, itu akan kebingungan. Sebab akan melihat antariksa yang luas, terus awak dia malah bingung. Tuh. Kalau kita terpaku kepada hisab murni, kita juga nggak benar-benar aman. Apalagi kita menjadi panutan umat, sehingga kita nanti akan sering berbenturan dengan hasil ru'yatul hilal itu. Nah, maka dari itu di sini kriteria-kriteria yang banyak ini menjadi tanggung jawab dari para ahli falak berikutnya untuk meneliti. Nahdlatul Ulama nggak mungkin akan terpaku kepada satu sistem yang diikuti apabila itu nanti di kemudian hari dianggap kurang benar. Tapi selama belum ada yang menyalahkan, ru'yatul hilal yang dipandu dengan hisab yang bagus itu masih diperlukan.
Itu. Jadi nggak hanya monoton terpaku kepada ru'yatul hilal murni tanpa mengharap hisab, atau hanya mengerjakan hitung-hitungan hisab kemudian nggak mau ru'yah. Bagaimana kita akan tahu hasil hitungan kita itu nanti sesuai dengan fenomena alam yang sejatinya kalau kita itu tidak mau ru'yatul hilal? Itu Pak Anwar mungkin. Artinya bahwa hisab dan ru'yah itu tidak bisa tidak bisa dipisahkan itu ya. Ya ginilah Pak, seandainya ibarat kita itu sholat, kita ada orang yang mengatakan nggak perlu apa dicengklak-cengkluk nglakoni ngono iki pokoke batine awake semanteng ngene Gusti Allah cukup. Kan itu nggak benar kan? Padahal kita nggak perlu berangkat ru'yatul hilal. Kita sudah nggarap hisab sudah cukup. Nggak bisa dibenarkan. Karena apa? Karena ubudiyah khususnya penentuan awal bulan itu berkaitan dengan fenomena alam yaitu penampakan hilal. Oleh karena itu kita harus berangkat untuk ru'yatul hilal. Tapi untuk mendapatkan ru'yatul hilal yang kualitasnya baik itu dipadu dengan kitab hisab yang bagus pula. Itu. Jadi bermacam-macamnya pendapat itu Pak, karena referensinya berbeda satu. Terus kelasnya yang menjadi referensi juga sangat berbeda. Sehingga kadang-kadang itu ibaratnya tukang bal-balan ngoten niku ki Persija Jatilengger musuh Persija Jakarta ya itu musuhe to Pak. Tidak babak. Lah enggak babak, kok mulai musuh Barcelona malah jadi bal-balan pisan niku. Artinya begini ya. Kadang-kadang pemahaman orang awam, sudut pandang orang awam itu berbeda dengan orang yang sudah ahli falak. Yang ini kemudian karena berbeda, akhirnya orang itu kadang-kadang sering salah sangka. Betul. Perasaan inilah yang saya kira ini harus disampaikan kepada publik bahwa memang di dalam kajian ilmu falak sendiri ada berbagai macam kitab, ada berbagai macam fenomena, ada berbagai macam pendapat, sehingga menyebabkan hitungannya menjadi berbeda-beda. Kan, dan ada kelas-kelas ilmu falak itu. Itu kalau ada ilmu falak apa itu istilahnya? Kelas-kelasnya. Kelas-kelasnya itu. Ya, kelas-kelasnya itu satu. Itu namanya kelas pemula itu hisab apa itu namanya istilahi abugi asapon. Cara belajar falak ngoten. Abugi asapon itu kan aslinya itu kan dari hisab istilahi toh, Pak. Jadi hitungan menentukan awal bulan itu dengan hitungan jari. Kalau hari ini hari raya terjadi Selosopon, berarti tahun berikutnya itu terjadi di hari ini. Itu. Ya. Jadi Sultan Agung pada waktu itu membuat penanggalan asapon dan abugi itu mengacu pada hisab istilahi ini. Di atasnya itu ada hisab takribi. Hisab takribi itu itu abugi ini ya. Ya, abugi ya. Ini kan kalau di Jawa itu kan masih sangat umum. Atau artinya saya sering mendengar fenomena abugi ini. Dia puasanya lebih dulu, hari rayanya lebih dulu, atau puasanya lebih akhir, harinya lebih akhir. Itu memang ada ilmunya itu ya? Nah, itu ada. Jadi itu di dalam kitab Durusul Falakiyah. Itu kalau tahun Masehi itu setiap 5 tahun sekali terjadi tahun kabisan. Basitoh itu ya. Nah, kalau tahun Hijriyah itu durasi 30 tahun. Itu terjadi sekitar berapa? 11 kali tahun kabisan. Nah, maka dari itu sebenarnya penanggalan asapon abugi itu untuk pemahaman sederhana itu tetap bisa dipakai Pak, tapi itu harus selalu diupdate. Kalau kita nggak update, kita masih mengacu kepada perhitungan ratusan tahun yang lalu semenjak Sultan Agung, ya itu jadinya akan selisih 2 hari, selisih 3 hari dengan yang ru'yatul hilal dan kan ini kan jadi problem. Artinya misalnya menurut hitungan ilmu falak puasanya itu tanggal 29 Maret misalnya. Lah susahnya dia maju tanggal 27. Itu kan jauh 2 hari. Lah susahnya itu Pak di Jawa itu Pak. Fanatisme itu juga menjadi agama gitu loh.
Ini yang menjadi masalah. Saya kira ini menjadi problem. Iya, betul. Ya. Jadi fanatik itu juga menjadi agama sendiri, jadi itu susah sekali. Iya. Ini yang istilah hisab istilahi itu. Iya, betul. Yang kedua hisab apa? Yang itu nanti ada naik kelas yaitu takribi. Takribi itu apa? Takribi itu sudah melalui perhitungan, sudah melalui mengetahui muqawwamus samsi, terus akhirnya akan mengetahui ru'ya tinggi hilal, mengetahui selama berapa menit hilal itu dilihat. Tapi ini sudah lebih baik daripada istilah kita tadi, akan tetapi ini masih kasar sekali Bapak. Jadi mohon maaf gini, seumpama di kitab takribi itu selalu lebih tinggi dari kitab-kitab takribi tahqiqi yang di atasnya. Karena begini, secara kasar saja, kitab takribi itu seumpama hilal dikatakan setinggi 5 derajat. Setinggi 5 derajat itu tidak dikoreksi oleh metutuke bumi. Iya. Nah, nggak dikoreksi oleh kemiringan, sehingga contoh saya menghadapkan jenengan ini, ketika saya berada di sudut sini dengan di sini itu tentu akan jaraknya berbeda, ya kan? Nah, oleh karena itu ini nggak ada koreksi. Oleh karena itu tingginya itu pasti lebih tinggi daripada yang tahqiqi itu. Maka dari itu untuk berpedoman dengan kitab ini kita ya sangat berisiko. Dan celakanya di Indonesia itu belajar masih di tataran itu. Kebanyakan di takribi itu ya. Iya, karena seperti saya katakan berulang-ulang bahwa santri itu untuk bisa belajar falak itu pertama harus ngapalnya abjadun. Iya. Abjadun khatoya. Betul itu. Saya hafalnya maksudnya aja. Abjadun hawasun khatoya. Hanya itu aja. Maka dari itu istri bapak hanya satu. Nah, jadi abjadun hawasun khatoyakun itu ngapalkan itu sangat lama di pondok-pondok itu. Dan itu ada kewajiban. Setelah itu kita harus menghafalkan itu pernak-pernik yang ada di rubuk mujayab itu. Iya. Ini namanya sakul, ini namanya qausul irtifa itu. Padahal munaknya juga paham itu. Nah, karena kita terlalu berkutat kepada ini, akhirnya untuk mempelajari falak yang durasi hanya 1 tahun nggak cukup untuk belajar lebih. Akhirnya hanya sampai kitab takribi saja sudah dele-dele. Apalagi dulu itu Pak, dulu itu harus ngapalkan itu 2000 sitin Pak. Iya. Jenengan juga belajar ke Kiai Magrus pada waktu itu, sangat mumet Pak ya. Sehingga tahu kalkulator itu sudah alat yang sangat canggih pada saat itu. Karena apa? Karena sangat sulitnya itu. Nah, kitab takribi ini yang lebih banyak dikuasai oleh orang-orang Jawa atau orang Indonesia. Kemudian ada tingkatan di atasnya, yaitu kitab yang tahqiqi. Kalau gini Bapak, kalau kitab Durusul Falakiyah, Durusul Falakiyah itu memuat tiga macam ini, istilahi, takribi sama tahqiqi. Yang juz 3 itulah yang tahqiqi. Tapi karena sulitnya akhirnya ojo belajar sing juz 3, awake dhewe engko malih rada kafir kuwi engko masalah. Padahal saking angel. Iya, ya itu. Tapi saat ini para santri sudah melampaui itu, dan kita amat berterima kasih kepada Kiai Maksum Ali saat itu sudah mampu mengarang itu. Kalau saat ini masih hidup beliau itu entah profesor itu S berapa itu itu mengarang itu. Lah Kiai Maksum itu selain mengarang itu ada Badiatul Mithal yang penanggalan pakai abugi. Terus penanggalan pakai penanggalan Cina, penanggalan Yahudi itu ada. Takribi sangat yang istilah kita tadi. Terus Durusul Falakiyah, kemudian mengarang tingkat di atasnya, yaitu kitab Badiatul Mithal yang tahqiqi. Ini memang sangat sulit dipelajari. Sekelas Nurul Anwar lah, atau sekelas Badiatul Mithal ini milik Mbah Yai Yunus yang diterjemah Pak Uzal itu kok lupa saya. Itu. Terus ada 3 kelas lah. Bahkan sekarang ada kelas lagi yang namanya kitab
hisab temporer. Jane hanya membedakan iki gayane wong saiki karo dhisik ngono. Oh gitu. Jane aline lek cara belajar falak itu ingin ngalim itu pakai kitab salaf itu. Karena apa? Kitab yang salaf itu kita diberi pelajaran dari nol. Kemudian naik ke tingkatan berikutnya. Kalau ingin cepat itu ya belajar yang temporer ini tadi. Cepat tapi nggak paham adik. Itu kan orang sekarang kan instan itu ya. Betul. Paham cepat belajar kan ikut, tapi akhirnya kan tidak bagus itu kan. Nah, berarti antara istilahi, takribi, tahqiqi ini dimungkinkan terjadi perbedaan penentuan awal bulan. Kan begitu ya. Yang ini saya kira apakah fenomena di masyarakat selama ini yang terjadi berbeda itu apa dipengaruhi oleh tiga ini ya? Salah satunya yang sangat mempengaruhi itu. Salah satunya yang sangat mempengaruhi itu. Kenapa kayak saya berbicara salah satunya, Bapak? Karena sebenarnya perbedaan antara pendapat yang wujudul hilal dengan pakai hisab saja sudah masalah. Iya. Sebab nanti yang pakai hisab ada khat imkanur ru'yah. Lah khat imkanur ru'yah itu berapa derajat sebenarnya? Kalau di Indonesia disepakati ulama mabim yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand itu disepakati bahwa khat imkanur ru'yah itu 2 derajat. 2 derajat ya. Dan jarak bulan dan matahari itu 8 derajat. Nah, ini yang nggak dipahami masyarakat. Sing dipahami itu setinggi 2 derajat. Akhirnya keacuannya itu sebenarnya harus kitab tahqiqi. Lah kitab yang takribi melok-melok 2 derajat sudah berani menanggalkan. Padahal ya nggak melihat hilal. Nah itu jadi kenapa salah satunya seperti itu? Yang mempengaruhi sangat banyak di Indonesia itu sebenarnya yang berbicara itu orang-orang yang nggak paham. Nah ini tukang berita ini pun megur gule barang aneh tok lah itu susah. Ini yang menjadi problem itu. Betul, sangat itu sangat mempengaruhi Pak itu. Tapi dengan kemajuan media kita itu sekitar tahun 2000-an sampai 2007 itu untuk untuk berangkat Ru'yatul Hilal itu biasanya kita mendapat SMS itu sekitar 200 sampai 250 per orang loh itu. Per orang. Piye wis bodho apa padahal sik budal ru'yah. Sik bar ko warung tok. Itu. Terus tapi semakin kesini media WA itu sudah menyebar. Kadang-kadang kita masih memasang teropong, teman-teman dari Kupang sudah memberitakan melihat hilal itu. Jenenge napa nggih niku? Jenenge napa? Kacel napa? Nggih, tapi enggak apa-apa. Jadi memang Ru'yatul Hilal itu menjadi syariat kita. Karena kita tidak akan mungkin tahu bahwa kitab hisab itu akurasinya seberapa kalau kita tidak pernah melihat fenomena alam itu. Itu Bapak. Begini Pak, ini ada pertanyaan orang awam ya. Ya betul. Misalnya begini. Pernah suatu ketika terjadi fenomena bahwa ternyata di Arab Saudi yang lebih barat daripada kita itu harinya lebih dahulu. Kita agak belakangan itu kan. Itu apa fenomena itu yang menyebabkan bisa jadi seperti itu? Seharusnya kalau melihat cerita jenengan tadi ada Indonesia Timur, Tengah dan Barat. Itu kan seharusnya yang paling dulu itu kan Indonesia Timur. Iya betul. Saya pikir gini, nah ini gimana ini? Arab Saudi sudah hari raya Idul Adha pada waktu kita kok belum? Kok mundur sehari dulu sana? Gitu. Gini Bapak. Jadi secara awam mungkin menjelaskan begini. Kalau kita berbicara hari, terbit matahari itu pasti ke timur, dari timur. Lalu matahari bergerak ke arah barat. Tapi kalau kita berbicara tentang bulan, itu terbitnya tidak dari timur, Pak. Tapi dari barat. Dari barat. Ya itu. Dari barat. Maka dari itu ketika hilal di wilayah timur itu masih rendah, sangat mungkin nanti di wilayah barat itu lebih tinggi. Dan itu memang seperti itu logikanya, karena terbit bulan itu dari arah barat. Jadi kita itu kadang-kadang nggak bisa membedakan terbit matahari dan bulan. yang paling kita pahami kan datang bulan, Pak. Itu. Jadi secara kasar keterangannya seperti itu. Lebih detailnya ya belajar Palak datang ke pondok madrasah Nabawiyah ini untuk mengikuti acara itu, Pak. Ya, saya kira ini menarik ini kan. Ya, kemudian yang
selanjutnya Pak, ini fenomena ru'yah misalnya. Iya. Nabi kan sumu liruyatihi Wa wa aftiru liruyatihi. Nggih. Fa in gumma fa atimu salatina kalau Nggih, nggih, begitu ya. Jadi kalau mendung itu maka sempurnakan menjadi 30. Lah, apa urgensinya ilmu falak ketika itu mendung? Nggih. Kan misalnya sudah imkanur ru'yah Nggih. atau bahkan istilahnya itu derajatnya sangat tinggi, tapi Nggih. mendung itu kan. Nggih. Gitu kan. Nggih. Itu gimana Pak nanti cara penyelesaiannya hal seperti itu? Nggih. Gini, jadi tadi saya katakan di depan bahwa hasil hisab itu untuk controlling Iya. hasil ru'yah agar lebih berkualitas gitu. Jadi manakala kita itu hilal di dalam garapan hisab secara umum dikatakan bahwa belum khatim kanur ru'yah, masuk khatim kanur ru'yah atau masih di bawah ufuk, kemudian ada orang yang menyatakan melihat hilal, itu berarti bisa dikatakan ru'yah haq. Oh. Sebab apa? Ilmu hisab secara umum mengatakan itu di bawah ufuk. Itu. Sebaliknya juga seperti itu, Bapak. Ketika hilal sudah sangat tinggi, kemudian di daerah kita nggak bisa melihat hilal karena ada mendung. Bagaimana itu? Kita bisa mengacu kepada hasil hisab. Lah wong hilale wis dhuwure wis 9 derajat kok. Terus nggak ketok krono mendung. Iki berarti krono enak mendung iki cara nggak enak mendung ketok. Iya. Dan kita mendengar di daerah lain dekat kita itu juga melihat hilal. Atau se-Indonesia. Kalau Indonesia kan pakai matlak balat ya. Barat. Jadi se-Indonesia ada yang melihat hilal ya sudah. Jadi hisab itu untuk controlling agar ru'yah itu berkualitas. Masalahnya apa? Masalahnya orang sekarang tentu sangat berbeda dengan orang-orang dahulu. Mbah-mbah kita Pak Yai, mbah-mbah kita itu lintang lugu, lintang gubuk penceng itu tidak. Oh, itu ada ya? Ada. Itu kan termasuk terkait dengan fenomena alam juga Alam kan? gitu ya? Iya. Tapi anak-anak sekarang taunya ya bintang kecil itu, gue nggak pakai apal bisa, iya kan? Iya. Jadi itu, fenomena alam ini orang-orang dahulu itu secara adat itu niteni karena untuk perjalanan, bepergian atau untuk memulai tanam dan lain-lain. Nah, orang sekarang itu kan nggak pakai itu, ngopi mawon jam seloro bengi sakit sakniki. Beda dengan mbah-mbah kita dulu. Iya. Jadi itu Pak, untuk controlling. Jadi kalau memang tertutup oleh mendung dan kita melakukan ru'yah hilal nggak berhasil karena termendung, itu bisa memakai hisab. Oh gitu ya. Bisa. Masalahnya apa? Masalahnya di hari-hari berikutnya ini kan berkaitan dengan penentuan awal bulan di bulan depannya itu. Tapi untuk mengambil hisab itu sebagai acuan kita perlu keahlian, nggak syukur hisab. Iya. Itulah, itu yang perlu dipahami. Kadang-kadang kita itu, kita pelek ngaji Mbah Yai. Ya kita di fanatisme dadi agama itu tadi susah. Artinya dengan belajar ilmu falak kita berusaha memahami ternyata pendapat itu bermacam-macam. Tidak boleh fanatik pada satu kitab. Betul. Bahwa kita belajar falak itu akan menjadi semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini penting ini. Makanya saya sering berbicara kepada santri-santri. Pokoknya ngalim falak gampang makrifat. Iya. Jadi lek enggak pengen makrifat ya rasa belajar falak. Itu. Satu lagi Pak Kiai Samsul ya. Iya. Di dalam belajar falak pasti ada namanya fenomena arah kiblat gitu. Betul. Ini gimana ini cara model-model ini? Kan selama ini kan saya melihat ya banyak sekali fenomena masjid, musola itu kan arah kiblatnya itu kan tidak sesuai gitu kan. Kadang-kadang saya itu ya ketika pergi ke suatu daerah yang bingung. Saya itu pernah nyun sewu ini. Pernah ke Bali itu ya. Karena pada waktu itu salat maghrib kita belum ada HP pada waktu itu. Untuk cari masjid itu sulitnya bukan main, bahkan tidak menemukan. Akhirnya kami sholat itu ngawur, wis sholat madhep kiblat. Ternyata Pak,
setelah diingatkan kawan, selatnya madhep selatan itu. Ini apa? Urgensinya belajar falak untuk mengukur kiblat itu bagaimana? Pentingnya itu ya. Di dalam Nahdlatul Ulama itu ada lembaga falakiyah. Dan itu pekerjaannya sebenarnya hanya 3. Satu, membantu Nahdlatul Ulama untuk menentukan awal bulan berkaitan dengan ibadah, yaitu bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Nomor 2, yaitu untuk menetapkan arah kiblat. Nomor 3, menetapkan waktu sholat. Nah ini sebenarnya pekerjaan besar LFI cuma 3 ini. Tapi karena ini berkaitan dengan planet-planet dan ada keasikan di situ, akhirnya konco-konco kadang-kadang terlena di luar itu. Padahal hanya ini pekerjaannya. Nah, lagi-lagi di Indonesia seperti penentuan awal bulan tadi, Bapak. Jadi untuk menentukan arah kiblat itu ada yang memakai ilmu, ada yang memakai don, ada yang berpaku kepada fanatisme tadi. Itu sehingga ketika sebuah masjid yang sudah lama berdiri dan ternyata diteliti itu arah kiblatnya salah, itu nggak mau dibenarkan. Nah itu susah. Akhirnya dalil awake gawe Hanafi wae lho. Padahal cara kula biasane, seandainya Imam Hanafi itu hidup di zaman Imam Syafi'i, insya Allah pendapatnya sama. Wong podo-podo ngalime. Itu. Jadi begini, di dalam kitab hisab itu pekerjaannya 3, yaitu penentuan awal bulan, arah kiblat, dan waktu sholat. Nah, maka dari itu sekitar tahun 2015 itu LFN Kabupaten Blitar pernah mau mengadakan sertifikasi arah kiblat, karena mengingat arah kiblat musola dan masjid di Kabupaten Blitar itu banyak yang nggak presisi, yang nggak persis. Tapi lagi-lagi ya kita belum mampu karena tokoh-tokoh kita masih ada tiga kelas itu tadi, kelas fanatisme, kelas itu tadi. Ya, kita hentikan program itu, kita hentikan daripada kita memicu konflik yang baru. Memang masyarakat kita belum siap secara utuh, tapi dengan adanya santri-santri yang sekarang sudah mondok di Semarang atau bahkan nanti di IAIN Kediri itu ada program ini, di UNU ada program ini, Tulungagung ada. Insya Allah Rois Ruyah ke depan itu sudah lebih terbuka tentang itu. Saya tidak menyalahkan, Pak, tidak menyalahkan. Tapi itu tanggung jawab kita dan itu fenomena kita. Kadang-kadang begini kan, saya melihat masjid itu model pembangunannya itu ada yang mengikuti arah jalan, ada juga masjid kok menceng itu kondalan, itu berarti dia ngikuti hitung-hitungan arah kiblat berarti kan. Saya sering melihat itu. Masjid musola jenengan sendiri itu kan. Saya lihat sangat masjid sing di rumah jenengan itu, di rumah pondok. Nah, itu musola itu kan. Itu sangat tidak presisi dengan jalan itu. Iya betul. Itu berarti ini ngukurnya menggunakan ilmu falak kan begitu. Insya Allah di musola saya itu tepat di Ka'bah. Ketua Sunnah Falakiyah saat itu, Pak. Tapi ada juga masjid itu yang bangunnya itu ngukurnya dengan as jalan itu kan. Nah ini loh, Pak. Ini di kita itu memang menjadi pekerjaan karena pemerintah nggak mengawal itu secara utuh ya. Di Indonesia itu kan pembangunan masjid itu pernah nggak dikawal oleh Kemenak? Kan nggak pernah, hanya melaporkan saja kan. Nah, oleh karena itu masyarakat itu untuk membangun masjid itu pedomane niku nggih macam-macam, Pak. Iya, kalau di sana itu ada ahli falak dan memanggil dan dikiblatkan. Kadang-kadang niku nuwun sewu, dukun tukang ngedenge masjid niku kan ngeblat. Lah niku sing susah. Akhirnya dulu itu enten cerita ngaten niku. Namo genter diceblokne. Lho, kono lho kiblate. Gitu. Susah itu. Dan kita sebenarnya harus belajar lah, Pak, bahwa namanya tokoh itu kalau di pendidikan formal itu ada apa ya? Ada sebutan jabatan tertentu. Mungkin di ulama
pesantren itu juga ada jabatan tertentu yang namanya ahli falak, ahli fikih, ahli pidato. Jangan sampai yang ahli pidato ditakoki arah kiblat. Lah itu Pak. Iya kan? Kadang-kadang kita niku kan ngoten niku. Ahli falak diparani kon nambani loro peteng lagi susah. Ngoten. Lek kon nambani wong pengen wayuh insyaallah. Yang terakhir Pak Samsul ini ya. Bisa enggak dengan ilmu falak ini kita mempelajari gerhana matahari, gerhana bulan. Yang ini fenomenanya kan tidak tiap tahun, tetapi berkala. Mungkin gerhana bulan itu sekian puluh tahun baru ada. Gerhana matahari juga begitu. Itu sejauh mana? Kalau mungkin kesulitannya itu? Oke, itu sangat mungkin. Itu untuk mengetahui mengetahui gerhana. Gerhana itu kan sebenarnya secara sederhana itu terjadi kalau gerhana bulan itu setiap sekitar tanggal 15 Hijriah atau 14, 16 itu kan. Tuh. Kalau gerhana matahari setiap bulan mati, yaitu tanggal puluhan lah atau tanggal puluhan dari Hijriah. Nah, ilmunya ada juga Pak. Untuk itu beda juga. Insya Allah nanti di Pondok Ramadan ini juga akan disampaikan itu. Tapi gini, lagi-lagi standarnya itu kalau bisa itu standar yang maksimal sekalian. Sebab apa? Kitab yang mempelajari gerhana itu kitab yang paling sederhana pun bisa. Tapi meleset dari kejadian sebenarnya itu sangat jauh. Itu pernah pada saat itu melakukan sholat gerhana itu sudah lebih awal daripada gerhananya itu. Nah, untuk mempelajari itu kitabnya ada dan itu bisa dipelajari. Bahkan teman-teman para ahli falak itu untuk melihat akurasi kitab itu penentuan awal bulan itu biasanya yang di garapan gerhananya ini. Kalau gerhananya ini berulang kali akurat, berarti kitab ini bisa dikategorikan kitab akurat. Gitu. Kalau berulang kali untuk gerhana meleset, berarti untuk awal bulan rodok diragukan. Itu kan hisab itu sebenarnya hanya catatan penemuan fenomena alam ulama-ulama kita terdahulu. Dan apabila itu nanti direvisi oleh ulama-ulama berikutnya, itu sangat mungkin sebab itu produk dari keilmuan, sehingga bisa direvisi oleh keilmuan yang lain. Kecuali kalau hadis karo Quran, pasti nggak mungkin. Jadi ini memang menarik ya. Di satu sisi ada orang yang memegangi bahwa kitab tentu adalah ini sebagai sebuah kebenaran mutlak. Tapi pada sisi yang lain seperti yang Pak Ye sampaikan bahwa ini mungkin saja ilmu ini direvisi dengan ilmu yang baru kan gitu kan. Sehingga nanti kalau ilmu yang lama dengan ilmu yang baru kemudian terjadi perbedaan pendapat, ini saya kira sudut pandang yang berbeda itu yang menyebabkan kemudian orang berbeda pendapat gitu. Kira-kira begitu. Jadi ya seperti ini lah Pak. Kita itu berbicara bahwa pisau ini tajam. Kita pernah nggak memakainya? Bagaimana kita bicara kalau pisau ini tajam, padahal kita nggak pernah untuk memakai untuk napa niku baca. Jadi ilmu juga seperti itu. Jadi kalau nanti penemuan dari hasil ru'yah, nanti semisal gini Pak, mengatakan bahwa kitab hisab nanti kitab A, B, C mengatakan kita menuju arah ke sini sekian derajat dari matahari, ketinggian sekian. Nah nanti di tempat-tempat ru'yah itu akan banyak itu patok-patok itu. Nah nanti setelah ru'yah biasanya teman-teman iki meleset sak derajat, iki pas. Iki meleset lek ngukur ngetokne patok apa lek. Lah itu tadi. Nah, jadi variabel untuk membenarkan atau untuk menyalahkan itu banyak sekali. Maka dari itu para ahli itu saya kira sampai hari kiamat pun masih tetap harus berinovasi dan meneliti. Sebab dengan meneliti itu kita akan tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa alam disediakan ini untuk keilmuan kita, untuk keimanan kita dan untuk anak cucu kita. Itu Bapak. Ya, saya kira ternyata
belajar falak tidak sesederhana yang saya bayangkan. Butuh ketelatenan, butuh tulus zaman itu ya. Betul. Ya, terima kasih Pak Samsul Hadi kehadirannya di MSM Media. Semoga ini membuka lembaran baru lah bagi pemain falak di Blitar, baik kota maupun kabupaten, dan mungkin bisa menjadi tonggak bagi kebangkitan ilmu falak. Amin. Kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.